Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bertemuan kembali di majelis ini, dan dengan itu kita tidak luput dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya, dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita hingga detik ini. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita membahas mengenai apa yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sebelum dan setelah makan. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada hal yang tidak pas yang ada di dekat beliau, beliau itu langsung memberikan nasihat. Terutama ketika memang itu dibutuhkan, dan itu anak kecil. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menasehati seorang anak kecil yang bernama siapa? Umar bin Abi Salamah. Ya. Dan ini Umar bin Abi Salamah. Diasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari kala itu masih kecil, gulam. Ya. Ketika makan, makanan dihidangkan, dan biasa anak-anak gak sabaran juga, langsung makan di sana sini, ngambil yang ada di sana, ngambil yang ada di sini. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya gulam samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nah, baca bismillah. Kalau mau makan baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Lalu makanlah dari yang terdekat. Makanlah makanan yang ada di dekatmu. Karena biasanya kan makanan ini jadi satu nampan ya. Nah, ini ngambil dari situ. Jadi bukan yang sepiring-sepiring gitu sudah dibagi, bukan. Jadi membaginya sendiri, taruh di tengah, terus makan. Nah, para ulama di sini banyak sekali mengambil kesimpulan dari hadis ini. Ya, di antaranya adalah bagaimana sifat lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang anak. Ya. Tidak langsung ditepis tangannya, ya. Dan atau mengatakan hal-hal yang mungkin kita apa ya? Kalau kita berkali-kali nasihatin anak kecil tuh kayaknya, ngulang lagi.
Kita tuh udah gemes duluan gitu. Dikasih tahu kok ngulang terus. Ya, itu kita yang kurang memang kurang mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sabarnya beliau di sini menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil yang luar biasa. Ya, kesabarannya itu luar biasa. Ada suatu ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya sama anak kecil, bahkan bayi, ya, bukan bukan anaknya Nabi SAW, ini bayi orang ya dari anak yang lain, orang lain gitu, dipangku bayinya, ya digendong gitu ya sama Nabi SAW sampai ngompol, ya baju Nabi SAW terkena air pipisnya bayi ini. Apa Nabi SAW langsung marah, langsung kesel. Kalau kita mungkin begitu, ya, aduh, bajunya jadi kotor dia atau bagaimana gitu. Keluhan-keluhan yang mungkin keluar dari lidah kita. Tapi Nabi SAW enggak gitu. Cukup dengan mengatakan udah ambil air tinggal dicipratkan. Ya. Dibersihkan sama Nabi SAW. Selesai. Ya, sebenarnya kan permasalahan itu enteng ya gitu. Kadang itu kita membesar-besarkan saja gitu ya dengan lisan kita ini. Sebenarnya mudah solusinya. Cukup dibersihkan selesai. Dan namanya anak-anak apalagi bayi seperti itu. Kan akalnya belum berkembang. Masih dalam tahapan ini. Maka seharusnya memang yang paling bisa untuk bersabar itu ya orang dewasa. Bukan anak kecil disuruh sabar, tapi kita ya dewasa yang lebih sabar. Ya. Bisa menerima kelakuan mereka, kelakuan anak-anak yang dimana kita juga dahulu pernah berada di posisi mereka. Ya, jadi di masa kita tua pun kita juga harus memaklumi anak-anak. Ya namanya anak lari sana lari sini ya, makannya berantakan dan lain sebagainya. Itu adalah anak-anak. Tapi kita mengingatkan, menasehati, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Dan ketika makanannya berbeda jenisnya, nah ini baru diperbolehkan. Ada sate ayam, ada gurame, ada pecel, ada apa lagi? Pizza, ada burger, ada macam-macam di sana. Di satu meja itu macam-macam. Ya, ya boleh kalau seperti ini. Boleh ngambil sebelah sana karena pengen makanannya yang enak di situ tuh, agak jauh. Ya boleh diambil gini anak. Boleh ngambil gini, boleh. Ya, tidak perlu terdekat, yang terdekat ternyata makanannya kurang dia senangi. Ya udah yang ada di jauh ya boleh dia ngambil begitu. Atau minta tolong untuk diambilkan. Ini juga boleh. Ya, sehingga dalam masalah ini wakul mimma yalik makanlah dari yang terdekat itu maksudnya adalah kalau jenis makanannya itu cuma satu. Nasi kebuli yuk kita makan nih rame-rame. Nasi kebuli kita beli gitu satu nampan makan bareng-bareng dari situ. Nah, kalau yang sama gini, nah kalau ada anak masuk langsung makan, oh dari sana, dari sini. Nah ini baru ditegur. Ya seperti itu. Makan dengan tangan kanan mengingatkan. Dan di sini luar biasa. Nabi SAW tuh bukan apa ya sama anak tuh begitu pekanya nggak yang pakai bahasa apa kalau kita bilang bahasa negatif. Bahasa negatif ya. Bahasa yang menunjukkan larangan gitu. Nah, jangan pakai tangan kiri. Nah, jangan begitu, jangan begini kan gitu ya biasanya kita. Tapi Nabi SAW pakai kalimat positif yang artinya perintah. Jadi mana yang baik dilakukan. Sebenarnya bukan berarti nggak, oh berarti nggak boleh kita bilang jangan sama anak kecil. Bukan. Bagi saya pribadi, saya loh pribadi. Saya nggak ada masalah dengan orang dewasa, orang tua mengatakan jangan kepada anak kecil. Jangan nak, jangan begitu. Tapi harus ada penyeimbangnya, kalimat positifnya. Ya, jangan jangan main itu nak, main yang ini saja.
Jangan seperti itu nak, seperti ini. Jangan minum itu nak, minumnya yang ini aja. Nah itu. Jadi ada penyeimbangnya. Kalau nggak boleh ya harus ngapain? Ya ini yang diperbolehkan. Gitu. Ya. Jadi boleh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu larangan banyak sekali. Jangan, jangan, jangan. Itu kata kalimat jangan tuh banyak dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu pedoman bagi manusia. Ya, mau umurnya masih kecil, dewasa, sudah tua, semua masuk dalam kategori itu. Ya, sehingga anak terbiasa kalau mendengar kata jangan itu sudah terbiasa karena larangan pun ada dalam hadis Nabi SAW. Ya, sehingga itu tidak masalah insya Allah. Baik, nah di sini Nabi SAW langsung menggunakan kalimat yang menunjukkan ini loh yang harusnya dilakukan. Kemudian Nabi SAW juga kita sedikit mengulang sedikit ya apa yang kita bahas di pekan lalu. Ketika mau makan baca bismillah, kalau lupa maka bacanya apa, Pak? Nah, bismillahi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Boleh. Yang kalau yang di sini yang ada di hadapan Bapak Ibu ini nggak pakai fi. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, boleh kedua-duanya, tidak masalah. Nah, ini kalau dibaca ketika lupa. Jadi ketika belum baca nih, baca bismillah di awal makan atau minum, teringat di tengah-tengah, baca ini. Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Makan lanjut lagi. Tapi kalau lupa di awal baca bismillah, makanan sudah habis, apa yang dilakukan? Alhamdulillah. Iya, baca sesudah makan. Jangan bismillah lagi, berarti mau mulai porsi kedua. Porsi ketiga, keempat ini. Belum kenyang. Ya. Nah, baik. Dan ini untuk makan ya. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini untuk kondisi ketika lupa di awal makan. Karena hadisnya idza akal ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala fa inna siya. Kalau lupa makan diawali dengan bismillah. Jadi nggak semua hal. Oh berarti kalau gitu lagi wudhu lupa baca bismillah. Aku bacanya bismillah fi awalihi wa akhiri. Bukan, enggak. Ini khusus makan dan minum, Bapak Ibu. Ya, kalau mau wudhu lupa di awal pakai bismillah, di tengah-tengah keingat, ya cukup baca bismillah saja. Nah, bismillah. Lanjut lagi wudhunya. Ya, tidak perlu menggunakan ucapan bismillahi fi awalihi wa akhirih. Ya, begitu. Kemudian kalau sudah makan baca doanya. Doa setelah makan apa Pak Bu? Yang sahih hadisnya. Ayo, PR-nya. Iya, saya tunggu. Apa doa selamat kan? Alhamdulillah. Itu dia, betul. Betul sekali. Itu nggak salah, Bapak Bu. Alhamdulillah adalah minimalnya. Minimalnya mengucapkan alhamdulillah. Kalau mau komplitnya, versi komplitnya, nah seperti Nabi SAW sampaikan di sini, alhamdulillahi katsiran, thayyiban mubarakan fih, ghaira makfin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Nah, ini panjang nih, panjang sekali itu kok. Lafadznya kok, aduh, kayaknya mending nggak makan. Jangan begitu. Ibu kalau makan kan misalkan di rumah seringnya, Bapak Ibu di rumah. Ya itu udah buka bukunya, buku zikir baca doa itu, buku pilih doa-doa kumpulan doa-doa itu dibuka habis makan, sediakan bukunya tuh di samping sini. Jadi habis makan, oh, ingat buka, seret. Sudah ditandain pakai stick note itu. Buka halamannya. Oh, ini setelah makan. Buka. Nah, baca, nggak apa-apa. Udah nggak mau ke restoran, yuk diajak sama keluarga makan di restoran.
Kemudian wah, jangan lupa bukunya di bawah. Jadi ketika saya makan bareng-bareng sama keluarga besar, ngasih tahu Bapak Ibu, ayo habis makan doanya apa? Ah, dibuka. Akhirnya belajar semuanya. Ini yang kita inginkan, membangun ya atau membiasakan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita dengan keluarga kita sendiri. Ya, mungkin awal-awal agak malu ya. Wah, kok tiba-tiba habis pulang dari kajian itu bawa saku, saku doa gitu. Nah, ini nggak apa-apa. Ya. Insya Allah kita makan berapa kali sih sehari? Mungkin kalau Bapak sudah enggak 5 kali ya Pak ya? Sudah sekali sehari. Saat lapar saja. Oh, laparnya 5 kali, hari kali. Oh, ya minimal kan kita makan berapa sih? Pagi, siang, sore kan gitu ya. Pagi, siang, sore lah gitu minimalnya. Atau ya kebiasaannya. Hah? Nyemilnya belum lagi nanti ya. Ya itu udah banyak. Jadi biasakan Pak baca doanya. Alhamdulillah sudah bagus, kita perbagus lagi, itu kan. Dengan membaca doa yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sekarangnya pakai HP ya monggo pakai HP. Tinggal dibuka doa setelah makan dalam hadis yang sahih nanti keluarnya ini. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfin wala muwaddan wala mustaqan anhu rabbana. Atau yang kedua, nah ada versi yang kedua. Nabi SAW ya mengatakan man akala ta'aman, orang yang makan orang yang makan kemudian dia setelah makan mengucapkan doa ini, doanya adalah, masih ingat Pak Bu? Saya tutup. Ah, ini lupa, yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Orang yang baca doa ini setelah makan, maka apa balasannya dari Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang terdahulu diampuni. Itu. Padahal hanya baca doa ini setelah makan. Setelah makan, makan 3 kali sehari. Wah, dapat deh. Belum nyemilnya, dapat banyak juga. Luar biasa. Ini yang harus kita coba terapkan. Ya. Baik. Nah, mudah-mudahan ya, ini nanti bisa diterapkan. Jadi kalau kita Pak Bu, kita tuh belajar pengennya diterapin langsung. Coba deh. Akan berbeda insya Allah. Kalau kita tidak menerapkan itu kayaknya ya ya sudah gitu aja. Seperti angin berlalu. Tapi kalau kita menerapkan, awalnya itu emang sulit karena kan namanya jiwa yang belum terbiasa itu emang sulit, tapi ya perlu dilatih. Ketika dilatih apa yang terjadi? Kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu sudah enak. Kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, menjadi orang yang menghidupkan sunnah, dapat pahalanya tersendiri. Ini yang kita inginkan. Ya. Belajar, dapat ilmu, dipraktekkan. Gitu. Bermanfaat bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, ketika dia belajar, dapat ilmu, dia amalkan, bermanfaat bagi dirinya, ditambah dia ajarkan kepada orang lain, keluarganya yang terdekat, dapat dia pahala jariahnya. Ya, jadi bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Sampaikan. Ya. Boleh juga nanti misalkan, oh kalau di HP kecil, di buku doa juga kecil, ya udah print aja ke
Toko fotokopi itu, warung fotokopi ya, di print yang besar. Nah, jangan benar juga, Pak. Jangan benar juga. Ya ukurannya besaran dikit lah gitu kan. Terus dilipat-lipat, bawa deh, masukin saku ya kan. Ketika setelah makan di warung di Burjo itu, buka, seret. Apa Mas itu? Baca doa saya setelah makan. Nah, ini. Tapi angel ya kayak gitu ya, Pak ya. Kok Islam menyulitkan sih gitu. Nanti ada aja komentarnya. Enggak. Ini cara kita melatih diri kita supaya mengamalkan sunnah yang belum terbiasa gitu. Baik. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan syarab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan apa yang diminum sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan apa yang diminum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka minum yang manis-manis, termasuk madu. Nah, jadi ternyata Nabi SAW senang yang manis-manis. Saya pernah pengalaman makan bareng dengan teman-teman dari India. Itu pas makan, makanannya tuh pedes. Pedesnya tuh pedes rempah dan yang luar biasa lah. Kemudian setelah makan mereka menyajikan seperti, ya saya mohon maaf ya lupa mencari gambarnya. Seperti apa ya? Kayak manisan gitu atau apa ya? Kayak kerupuk modelnya, bentuknya kayak kerupuk kuning kita yang kita punya di Indonesia. Tapi warnanya, bayangkan warnanya oranye. Lalu dibaluri dengan gula, kayak gula cair yang lengket itu. Dan itu dimakan setelah makanan tadi. Jadi dessertnya, penutupnya. Dan itu manis pol. Itu manis banget. Manis. Ya. Dan ternyata ternyata setelah makan itu dua dua potek gitu, rasa pedesnya hilang. Ternyata paling mudah menghilangkan pedes di lidah itu dengan makan yang manis sekali, bukan minum air es. Itu triknya. Oh, ternyata begitu. Lalu saya korek-korek lagi tuh, ada apa ya? Kenapa mereka menyajikan juga manis-manis banget? Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang yang manis-manis. Luar biasa, luar biasa. Jadi dapat faedah tuh dari situ. Ya, Nabi SAW juga suka madu. Nah kita kalau mungkin ya punya atau nggak punya madu, beli madu lah di rumah. Ya minum sesekali gitu ya. Wah, Nabi SAW senang minum madu ini nih. Ya bukan minum madu tertentu ya, maksud madu aja gitu. Kemudian sambil diniatin, ini loh yang Nabi SAW sukai. Itu. Baik. Wa kana ahabbu syirab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-halwa al-barid. Nah, ini dia. Minuman yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Kita tampilkan gede-gede. Dingin dan manis. Dingin dan manis. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senang tuh. Es teh manis. Nah, ini kalau pesan tuh es teh manis, bukan es teh tawar. Es teh manis. Ya tapi tergantung ya kondisinya ya, kesehatan juga loh. Ini gak wajib. Ini saya hanya membicarakan mengenai apa yang beliau sukai. Jadi dingin dan manis.
Ya kita punya sirup, beli sirup, nah, bawa pulang dari sini beli sirup, beli es. Pulang bikin deh. Wah, ini yang disukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya lihat juga ya kondisi sehat kesehatan ya. Nah, kalau emang dihindari manis-manis ya, ya mungkin yang tawar-tawar aja, es teh tawar. Gitu. Ayo. Jadi gitu dan ini ya, ya mungkin sesekali bagi yang sudah ada pengaruh kesehatan, tapi bagi yang masih kuat, monggo silakan. Ya, silakan dijaga kesehatannya maksudnya ya, dijaga supaya nanti di masa senja itu tetap sehat. Baik. Dan di sini bukan menunjukkan Nabi SAW sering makan minum itu ya. Ini tidak menunjukkan seringnya Nabi SAW minum dingin dan manis. Tidak. Ini hanya menunjukkan yang minuman yang paling disukai Nabi SAW. Itu. Oke. Okay. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam qadah yashrabu fihi fankasar fatakhadha makan sya'b silsilatan min fiddah. Dan Nabi SAW punya wadah air minum ya, sempat pecah kemudian disambung dengan perak ya. Disambung dengan perak. Dilelehkan gitu kemudian disambung wadah air minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipakai untuk minum. Ini menunjukkan kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lihat pecah bisa disambung, disambung. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Intinya nggak langsung pecah, ya udah buang deh ganti. Enggak. Kalau bisa disambung, beliau sambung gitu. Makanya di sini ada riwayatnya keluar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sederhananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba. Kalau beliau pengen beli itu bisa, ya. Tapi beliau milih untuk ya disambung aja dengan perak. Nah, di sini masuk pada hukum fikihnya nanti ada. Jadi kalau belajar nanti fikih itu adalah babul aniyah. Jadi bab yang mempelajari tentang hukum-hukum seputar bejana, wadah gitu. Seperti tidak boleh menggunakan piring, sendok garpu dari emas dan perak untuk makan. Nah, muncullah ketika masalah menyambung bejana atau menyambung wadah makan atau air minum dengan perak. Berdasarkan riwayat ini maka diperbolehkan kalau peraknya itu tidak mendominasi. Selama peraknya itu sedikit kadarnya maka boleh untuk disambung, untuk menyambung dengan perak. Gitu. Kalau emas ya nggak boleh, emas nggak boleh. Ya, dilarang. Mahal juga ya, ngapain juga gitu kalau kita ada sekarang. Iya kan, 1 gram emas aja udah lumayan, makanya kapan juga disambung pakai emas. Saya bagi ini bagi orang-orang yang mungkin punya harta ya, ya tidak boleh juga. Oh saya punya harta, berarti saya mau sambung wadah air ini pakai emas, nggak boleh, nggak boleh. Kalau dipakai untuk minum tidak boleh. Ya, larangan dalam syariat Islam yaitu makan dan minum dengan wadah alat-alat dari emas dan perak. Baik. Kemudian yang berikutnya, masuk bab yang berikutnya yaitu eh, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum. Ya, ini berkaitan dengan minum. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu minum. Baik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yashrab qa'iman wa qa'idan. Nah, saya garis bawah, saya berikan warna di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah minum sambil duduk dan juga di lain waktu minum sambil berdiri. Bapak Ibu. Minum sambil duduk dan pernah di lain waktu minum sambil berdiri. Tadi ada dua. Ya. Wa zajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani syurbi qa'iman. Dan Nabi SAW sendiri pernah mencegah umat yang minum sambil berdiri.
Ya, melarang umatnya minum sambil berdiri. Mulai bingung? Mulai bingung kan? Jangan bingung. Tenang, tenang. Ada penjelasannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri dari qirbah yang tergantung di atas. Nabi SAW pernah minum dari qirbah. Qirbah itu wadah air. Wadah air dari kulit. Kayaknya fotonya pernah saya tunjukkan deh di sini ya. Dari kulit gitu. Nah, ini digantung di atas. Ya, di antara hikmahnya mungkin biar tidak ada serangga atau mudah jatuh lain sebagainya karena dia yang terbuat dari kulit ya. Sehingga kalau digantung kan aman insya Allah. Nah, pada saat itu Nabi SAW melihat pengen minum, melihat apa? Kirbannya di atas tergantung. Beliau berdiri minum. Nah, nggak sambil duduk, dibuka, tapi berdiri, deketin ke mulutnya kirbah tersebut. Jadi dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di lain waktu Nabi SAW pernah disuguhkan apa? Air zam-zam. Lalu beliau minum sambil berdiri. Ya. Di lain waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang untuk minum dari mulut botol air atau wadah air. Nah, baik, sampai sini mungkin sudah pada ini gimana sih tadi? Boleh terus enggak, boleh enggak gitu. Baik. Dari sini maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Betul. Dari berbagai macam hadis ini. Nabi SAW melakukan ini tapi kok ucapan Nabi SAW mengatakan yang berbeda. Sehingga muncullah perbedaan pendapat ulama dari masa dahulu. Dan itu tidak mengapa ya. Ini bukan satu yang aib gitu. Enggak. Karena memang setiap orang punya pemahaman yang berbeda. Dan ulama pun begitu. Sehingga muncullah pemahaman yang berbeda, muncul hukum yang berbeda. Ada 3 hukum yang keluar. Yang pertama, ada ulama-ulama yang mengatakan bolehnya makan minum sambil berdiri. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya. Lalu para sahabat pun melakukannya. Siapa? Di antaranya Ali bin Abi Thalib pernah minum sambil berdiri. Dilihatin sama para sahabat yang lain. Nah, padahal Ali bin Abi Thalib hanya memberikan contoh. Rasulullah tuh pernah minum sambil berdiri seperti ini. Lalu siapa lagi? Abdullah bin Umar. Nah, siapa yang nggak kenal Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab yang paling meniru Rasulullah SAW. Cara jalannya aja ditiru. Beliau apa? Beliau mengatakan di zaman Nabi SAW kita nih kami para sahabat ya makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Itu Abdullah bin Umar yang mengatakan itu radhiyallahu anhu. Jadi nggak main-main nih para sahabat ini. Dan masih ada beberapa sahabat lain lagi yang melakukan demikian. Kalau seandainya itu dilarang keras, haram, nggak mungkin sahabat melakukan itu. Betul nggak Pak Bu? Nggak mungkin. Pasti sudah ditentang sama sahabat yang lain. Ya. Tapi ini tidak terjadi. Dibiarkan sama para sahabat yang lain. Kenapa? Karena mereka memahami. Yang melakukan itu Ali bin Abi Thalib. Sepupunya Nabi SAW. Bukan yang remeh-remeh, ini sahabat yang tinggi derajatnya. Semua sahabat tinggi derajatnya, tapi diantaranya ada yang lebih tinggi lagi. Di antara Ali bin Abi Thalib. Ya. Khulafaur Rasyidin. Yang kita dituntut untuk mengikuti sunnahnya mereka juga. Kebiasaan yang mereka juga. Dan ini dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kata mereka boleh makan dan minum sambil berdiri. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang Nabi SAW melarang?
Maka sebagian mereka ulama berpendapat bahwasanya yang membolehkan itu hadis-hadis yang membolehkan dari sikap-sikap juga para sahabat itu menghapus hukum dari haram atau larangan hadis-hadis yang datangnya untuk melarang makan dan minum sambil berdiri. Nah, itu dia. Atau minum sambil berdiri. Ya, jadi menghapus hukum yang larangan itu. Karena Nabi SAW melakukannya. Nah, ini yang pertama yang boleh. Yang kedua adalah makruh hukumnya. Dan ini adalah pendapatnya diantaranya ada Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mazhab Syafi'i. Ya, beliau mengatakan ini menyelisihi kalau ada orang minum sambil berdiri itu menyelisihi yang lebih utama. Karena semua ulama sepakat mana terbaik makan minum sambil duduk. Sehingga kalau ada orang makan dan minum berdiri itu menyelisihi yang paling utama. Yang paling baik. Sehingga hukumnya jatuh makruh. Oke. Kemudian yang ketiga adalah haram. Minum sambil berdiri itu haram. Dan ini salah satu ulama dari mazhab Zahiri. Nah, dikarenakan memang larangannya jelas katanya. Dan larangan itu menghapus hukum yang membolehkan. Baik, dari semuanya ini kita bisa ambil kesimpulan begini, Pak. Agar kita tidak menyelisih para ulama, maka yang terbaik adalah makan dan minum sambil duduk. Nah, gitu. Ya, karena semua ulama sepakat makan dan minum sambil duduk, nggak ada perselisihan di situ, dan itulah yang terbaik. Dan itulah yang sering dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sewaktu-waktu kita butuh makan minum sambil berdiri, itu pun tidak mengapa, gitulah. Kalau memang bisa duduk, duduklah, gitu ya. Nah, ini dibiasakan untuk diri kita dulu, kemudian anak cucu kita. Generasi-generasi yang muda ini kita ajak yang terbaik, bukan membiasakan yang kan boleh berdiri, enggak. Biasakan yang terbaik, yaitu apa? Makan minum sambil duduk. Nah, makan minum sambil duduk. Gitu. Itu kita ajarkan kepada orang lain, pada anak-anak cucu kita. Pilihan yang terbaik. Oke. Okay? Masih bingung Pak Bu? Oh, kayaknya gimana ini terus gimana? Ya tadi ya. Intinya apa Bu? Makan dan minum berdiri apa duduk? Duduk ya. Ketika memang tidak memungkinkan maka silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Tapi maksimalkan kalau memang yang terbaik itu kalau bisa sambil duduk. Gitu. Baik, kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yatanaffas fil ina'i thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum itu bernafas 3 kali di luar wadah airnya. Contoh sambil saya izin minum juga. Bismillah. Ah, 3 kali. Gitu ya. Ya, tapi boleh saja glek 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 boleh. Bismillah. Udah cukup? Udahlah. Alhamdulillah, boleh. Ya, tidak masalah. Ini yang dikerjakan Nabi SAW seperti yang tadi awal saya praktekkan. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu haus ya? Nanti habis setelah ini ya. Baik, kemudian Nabi SAW pernah melarang ayutan nafas fil ina ayunfakh fihi. Nabi SAW melarang untuk menghembuskan nafas ke dalam wadah gelas atau botol atau meniupnya. Nah, disembur gitu, disembur.
Itu nggak boleh, dilarang. Menghembuskan nafas ke dalam air dan meniupnya, meniup makanan dan minuman. Nah, terutama ketika panas, misalkan minumnya panas, makanannya panas, ya makan soto, sop, kambing, panas-panas gitu. Wah, aduh udah lapar nih pengen banget. Hindari, pakai alat lain, pakai ambil yang bisa dikipas-kipasi. Ada tukang sate di sebelah, ambil, pinjem, pinjem dulu. Kipas-kipasin, pinjem ya. Dan itu adalah yang harus kita praktekkan coba seperti itu. Memang di antara ulama ada yang membolehkannya kalau misalkan itu terdesak. Kita memang sudah nggak kuat nih pengen makan gitu kan. Udah nggak kuat kalau nggak nih bakal pingsan. Panas dikasihnya. Ya sudah, ditiup saja. Nggak ada alat untuk bisa begini nih kipas-kipas nih. Tukang satenya jauh. Nah, nggak bisa, gini-gini juga nggak bisa. Ya udah, tiup. Dan satu lagi itu makanan sendiri. Nah, tidak dibagi ke orang lain. Khawatirnya dari tiupan itu keluar percikan-percikan air liur kita terjatuh ke sana dan itu sangat tidak nyaman bagi yang lain ya. Nah, oleh karena itu kalau makanan sendiri maka dan terdesak maka boleh silakan. Artinya kalau ada kebutuhan maka hukumnya menjadi boleh silakan. Namun di waktu-waktu luang kita biasakan untuk membiarkannya dingin atau ya dikipas-kipas ya, tidak ditiup. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu biyaminihi dan Nabi SAW minum dengan tangan kanan. Biasakan ini Pak Bu ya. Apalagi anak-anak ini anak-anak tolong dijaga dengan baik nih, diajarkan dengan ajaran sunnah, jangan ajaran syaitan. Syaitan itu langsung mendahului. Anak itu langsung mudah gampang banget minum dengan tangan kirinya. Ya apalagi baru usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu paling mudah, cepat sekali nangkepnya. Langsung kita beritahu tangan kanan nak, kita ubah, kita bantu untuk mengubah tangan kanan, pegang. Kita ajarkan seperti itu. Ya. Ada orang makan nasi Padang, bagus dia menjilat jari jemarinya, betul bagus itu sunnah. Setelah itu mau minum, tangan saya kotor, ya tangan kiri saya lah minum begini, lah kotor nggak boleh. Lah kenapa memangnya kalau gelasnya kotor dengan jari sendiri? Yang minum dari gelas ini juga kita sendiri, ya nggak apa-apa, minum aja. Oh nanti kotor, jadi kotor tinggal dicuci nanti kan, tidak ada masalah di situ. Ya, kecuali kalau gelasnya minuman ini dipakai sama orang lain juga, di sharing, ya, sharing sama orang lain yang bukan ada hubungan suami istri, teman misalkan gitu, ya mungkin agak gimana gitu kan. Ya oke, berarti apa? Cuci tangan dulu, bersihkan dulu, baru minum pakai tangan kanan. Ada aja yang mengakali gimana? Minum tangan kiri, tangan kanan masih kotor nih. Ah, oh gini ya Mas ya? Ah, gini. Oh, ini. Ini apa ini? Gini. Ada orang yang seperti ini. Qadarullah ma syafa'al. Ya, bukan itu yang dimaksud. Bukan disentuh, minum pakai tangan kanan. Itu. Ya. Baik. Nah, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Jika nanti ada yang bertanya maka dipersilahkan setelah adzan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.